Halo, baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Di sore weekend yang kurang bahagia ini karena besok harus kerja lagi ya, biasalah ya. Kalau namanya kuli bangunan kayak kita kan, kuli negara kayak kita juga ya, kita termasuk kuli-kuli lah ya. Gua nggak ngerendahin kuli, cuman ya begitulah nasib kita ya. Masuk jam 8 pulang jam 5 seperti biasa. Hari ini gue mau sharing sedikit mengenai jaminan ya nggak. Nih banyak teman-teman, nggak cuma teman-teman juga sih, banyak yang datang ke gue itu merasa sayang. Sayang kenapa? Sayang kalau jaminannya kegedean, dapat kreditnya kecil. Jadi gini ya, Pak, saya mengajukan 100 juta. Butuhnya berapa, Pak? 100 juta memang. Oh, oke. Dari hitung-hitungan, oke. Usahanya baru ngomong ya. Omsetnya sekian, bersihnya sekian, cicilan sekian, 100 juta bisa lah, Pak. Tapi saya nggak rumah saya, Pak. Oh bagus Pak, kalau jaminan rumah bagus dong ya nggak? Berarti secara moral udah masuk ya nggak kalau jaminannya 500 juta dan memang nilainya 500 juta. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Dia rasanya sayang. Kok sayang Pak? Kenapa? Sayang Pak, jaminan saya 500 juta, saya cuma dapat 100 juta Pak. Saya minta lebih nih Pak. Nah, ini penyakit lain nih ya. Ya, banyak orang menganggap kalau jaminannya gede dapat kredit kecil itu sayang nilainya Pak, nanti kalau ada apa-apa. Loh, justru kalau menurut gua, kalau orang yang terlalu ngambil kredit terlalu besar melebihi kemampuannya, misalkan sayang Pak, udah Pak 300 aja Pak karena jaminan saya 500, justru itu nyelakain diri sendiri loh menurut gua. Kenapa? Dengan cicilan yang besar, kalau misalkan 100 juta cicilannya cuma 2,5 juta, dia minjem 300 juta cicilannya 7,5 juta, justru itu dapat membahayakan kredit dia juga dan justru membahayakan jaminan dia juga. Lebih sayang malah ya enggak, dapat 300 juta tapi kehilangan 500 juta. Kenapa tidak mengusulkan saja kredit sesuai kebutuhan dan kemampuan ya enggak? Berarti apa? Dia lebih pede untuk membayarnya kan, justru lebih menyelamatkan aset dia ya enggak? Ya kalau gua punya kredit 100 rumah nih 600 juta, ngejaminin buat kredit 150 juta, gue lebih pede, bahkan menurut gue lebih safe dibanding kredit yang lebih besar. Karena apa? Gue tahu kemampuan gue, nggak mungkin nyicil kredit 400 juta 300 juta 400 juta, nggak mungkin ya. Jadi jangan ada kata-kata sayang Pak jaminannya gede kreditnya kecil, jangan guys. Sesuaikan dengan kemampuan ya enggak, daripada kredit besar teman-teman nggak mampu bayar, justru ada apa-apa sama asetnya, itu lebih sakit, lebih parah ya enggak. Dan tenang aja teman-teman, biaya kredit itu tergantung dari maksimalnya yang keluar. Jadi kalau teman-teman minjem 100 juta sama 300 juta, jelas biayanya berbeda ya enggak. Dan kalau jaminan ke bank itu kan namanya sertifikat diikat hak tanggungan, namanya hak tanggungan melalui notaris rekanan. Kalau kredit 100 juta, kita akan mengikat hak tanggungan maksimal 100 juta saja, nggak lebih. Artinya apa? Bank lebih punya hak preferen terhadap jaminan tersebut 100 juta ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngejual sendiri tuh, amit-amit ya ada masalah kreditnya bermasalah, teman-teman harus menjual aset, bank hanya punya hak 100 juta dari aset tersebut. Misalkan teman-teman ternyata lakunya rumahnya 600 juta, ya udah teman-teman ya, semaksimalnya bank punya hak cuma 100 juta ya. Kalau kreditnya tinggal sisa 50 juta, ya sudah setor aja 50 juta, kan maksimalnya udah 100 juta. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus kalau kreditnya 300 juta 400 juta, diikat hak tanggungan 300 juta 400 juta, bank hanya punya hak terhadap aset itu maksimalnya 400 juta misalkan, kalau kreditnya 400 juta. Jadi jangan khawatir teman-teman ya, kredit pengikatan jaminan itu disesuaikan sama bank sesuai kreditnya ya. Jadi kalau semakin besar kreditnya, maka pengikatan jaminan pun semakin besar. Dan justru kalau nggak sesuai dengan kemampuan teman-teman, nggak sesuai dengan kebutuhan teman-teman, malah nyalakain diri sendiri. Jadi berhenti mengatakan sayang Pak jaminannya gede, harusnya saya dapatnya lebih gede. Jangan ya, jangan sampai gede nyalakain diri sendiri. Mendingan sesuai kemampuan tapi aman, sesuai kebutuhan tapi aman.
jangan sekali-sekali gedein atas ya, misalkan nih atas desakan orang tua, saudara, apalagi dengan embel-embel, ya udah pinjem aja lebih, nanti separuhnya kasih ke saya, nanti kita cicil bareng-bareng. Wah, itu penyakit lagi tuh ya. Yang udah-udah gitu tuh. Pas misalkan nih gue nagih nih ke debitur-debitur yang bermasalah misalkan. Iya Pak, sebenarnya itu dibagi dua sama saudara, bagi dua sama temen. Nah, saya sih bayarnya lancar Pak. Yang bermasalah tuh teman saya, yang bermasalah tuh saudara saya, yang bermasalah tuh orang tua saya, yang numpang kredit. Nah, sehingga kredit ke Bapak bayarnya jadi nunggak-nunggak. Nah, itu yang paling parah ya guys. Jadi hentikan dengan omongan orang apabila sayang jaminannya gede, harusnya dapatnya lebih gede. Hentikan kata-kata itu guys, percayalah. Jangan pernah sayang dengan kredit, dengan jaminan, jangan suka dibanding-bandingkan ya guys. Mintalah kredit sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan, sehingga teman-teman bisa aman nantinya. Itu aja guys yang bisa gue sampaikan sore ini, semoga bermanfaat dan pastinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.